Halo, selamat sore untuk Maya Friends yang sudah hadir di IG Live pada sore hari ini. Perkenalkan saya Dr. Kathy. Nah, hari ini kita akan bahas tentang suatu topik yang seru nih. Mungkin teman-teman, Maya Friends pernah dengar tentang endometriosis. Hari ini kita akan bahas tentang kenali gejala endometriosis sejak dini. Oke, sore hari ini sudah bersama saya ada dua narasumber kita. Yang pertama ada Dr. Lucky Satria, SPOG Kafer. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan, konsultan fertilitas, endokrinologi, dan reproduksi. Selamat sore, Dr. Lucky. Masih di mute, dok. Oh ya, Selamat sore sore, sore. dok. Ya, Oke, nah ada Dokter Lucky. Nah, selain itu kita juga ada sore hari ini narasumber kita yang kedua, ada Dokter Samuel W. Manangka, spesialis radiologi. Selamat sore, Dokter Sam. Halo, sore Dokter Keti. Ya, beliau adalah dokter spesialis radiologi di Mayapada Hospital, Jakarta Selatan. Nah, dokter, sore hari ini kita akan ngobrol soal endometriosis ya, dok. ya, Maya Ya, Friends di siap. sini sebenarnya udah ada beberapa pertanyaan nih, Dok. Jadi mungkin saya akan bacain beberapa pertanyaan. Saya mungkin mulai dulu nanti dari Dokter Lucky ya. Oh iya, untuk Maya Friends yang sudah hadir pada sore hari ini, jangan lupa nanti kita akan ada door prize hadiah untuk masing-masing penanya terbaik, baik dari yang sudah menanya lewat IG Feed ataupun dari IG Live. Nanti ada 5 orang pemenang yang akan masing-masing dapat saldo GoPay sebesar 200.000. Jadi drop aja question di IG live kita, silahkan nanti akan dibacain dan dijawab sama Dokter Sam sama Dokter Lucky. Saya mulai ya, Dok. Saya mungkin mulai dari Dokter Lucky dulu nih. ya, Oke, Dokter Lucky, sebenarnya ini untuk pertanyaan permulaan nih, Dok. Kalau misalnya endometriosis itu apa sih, Dok? Gitu. Mungkin Maya Francis ini banyak yang bertanya-tanya gitu, Dok. ya. Endometriosis itu pertumbuhan dinding dalam rahim Mm-mm. di luar tempat yang seharusnya dia tumbuh, gitu ya. Jadi dinding dalam rahim itu kan tiap bulan dia menebal, terus pada saat haid dia luruh keluar. Mm-mm. Jadi darah haid itu sebetulnya adalah dinding dalam rahim yang luruh. Nah, kalau misalnya si dinding dalam rahim ini tumbuhnya bukan di tempatnya, itu namanya endometriosis. Dia bisa tumbuh di mana-mana ya, bisa tumbuh di banyak tempat. Oke. Biasanya gejalanya gimana sih, Dok? Kalau kita tahu, oh kita punya endometriosis nih, itu gimana gejalanya, Dok, biasanya? Gejala yang paling umum sih yang dirasakan para wanita ya nyeri haid ya, itu yang paling khas dari endometriosis. Jadi nyeri yang hanya timbul pada saat haid. Nanti setelah haidnya hilang, dia hilang lagi, sehat lagi, nggak nyeri lagi. Oh, oke. Jadi kita Hmm. perlu waspada ya, Dok, ya. Kalau misalnya ada nyeri haid waktu kita lagi menstruasi itu harus konsultasi kali ya, Dok, ya. Bisa jadi terjadi endometriosis gitu ya, Dok. Ya, betul sekali. Jadi awareness ya, harus hati-hati ya kalau misalnya dapat nyeri haid. Jadi sekarang kan dianggap tuh ya nyeri haid itu biasa ya. Kalau main sakit itu biasa. Jadi harus hati-hati. Kalau main sakit itu nggak selamanya biasa. Ada kemungkinan jangan-jangan endometriosis lagi. Nah, nah biasanya yang menyebabkan endometriosis apa sih, Dok? Gitu. Nah, sampai sekarang sih penyebab pasti endometriosis sih kita belum tahu ya. Kenapa ada yang menderita endometriosis, kenapa ada yang enggak. Itu penyebab pasti kita belum tahu. Cuman faktor-faktor resiko aja yang kita baru tahunya. Oke, faktor resikonya. Faktor resikonya apa aja tuh, Dok? Ya, salah satu faktor resikonya karena masalah ini genetik ya. Jadi kalau misalnya dalam keluarga ada riwayat endometriosis, maka anaknya juga mempunyai risiko lebih besar untuk punya endometriosis. Terus Oh, ada oke. faktor lingkungan, faktor polusi, faktor diet, makanan juga bisa memicu tumbuhnya endometriosis. Jadi pengaruh banget ya, Dok, ya. Ya, Nah, kalau misalnya endometriosis tuh berbahaya nggak sih, Dok? Sebenarnya sampai
mengancam jiwa atau gimana gitu, Dok? Enggak ya. Enggak Jadi ya, Dok? endometriosis ini enggak apa namanya, enggak kayak kanker gitu ya. Nah, iya, Kanker soalnya kan banyak orang yang pikir, membahayakan. ya takut kan, Dok, gitu. Iya. Kalau kanker kan apa namanya ya mengancam nyawa ya. Kalau orang endometriosis nggak ada orang meninggal karena endometriosis itu nggak ada ya. Oke. Jadi nggak cuman menderita aja. Kayak enak gitu ya, Dok ya. Tiap bulannya nggak bikin meninggal sih. Ya. Nah, kalau tadi kan udah dari definisinya endometriosis itu seperti apa, gejalanya. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu ada punya endometriosis, kira-kira ada tahap-tahapannya nggak sih, Dok, atau stagingnya gitu? Nah, iya. Jadi memang ada staging endometriosis ya. Jadi endometriosis derajat ringan, sedang, berat ya. Kalau endometriosis derajat ringan itu dia hanya berupa bercak-bercak di dinding perut, bercak-bercak endometriosis di dinding lapisan dalam perut ya. Itu nggak kelihatan itu dari USG atau dari apa, nggak kelihatan. Kemudian derajat sedang itu biasanya ada kista tapi ukurannya kecil, terus mulai ada perlekatan tapi nggak berat, ya bukan perlekatan berat ya. Nah kalau yang derajat berat, endometriosis derajat berat, nah itu kalau misalnya dia bentuknya kista, ukurannya udah besar, bisa kanan, terus juga ada perlekatan hebat, ya perlekatan antara saluran telur, saluran telur, rahim, sama indung telurnya, kemudian usus juga lengket juga, kemudian juga Kemana-mana bisa gitu ada ya, Dok ya? ya kemana-mana udah kalau udah derajat berat. Nah tapi antara keluhan sama derajat endometriosis ini nggak berhubungan ya. Jadi ada yang dia derajat ringan aja, cuman rasa nyerinya udah luar biasa. Ada juga yang endometriosisnya derajatnya berat, yang udah kemana-mana endometriosisnya, cuman dianya masih tenang-tenang aja. Jadi antara keluhan nyeri dengan derajat beratnya endometriosis itu nggak berbanding lurus. Jadi setiap orang pasti gejalanya bisa berbeda-beda ya, Dok ya? Oh, beda-beda. Nyeri haid itu hanya salah satu gejala yang paling sering dialami. Cuman ada keluhan gejala-gejala lain. Seperti misalnya kayak pas lagi haid, nyeri pada saat buang air besar. Kemudian pas lagi haid juga nyeri pada saat buang air kecil. Atau kalau untuk yang udah berkeluarga, pada saat berhubungan juga nyeri. Cuman nyerinya yang di dalam rasa nyerinya. Ya. Bisa juga keluhan-keluhan lain seperti susah buang air besar pada saat haid, atau pada saat haid perutnya terasa bloating atau kembung gitu ya, macam-macam keluhannya. Oke, berarti Cuman yang kalau paling dia udah nyebar kemana-mana tuh gejala yang ditimbulkan juga bisa macam-macam ya, Dok ya? macam-macam. Nah, mungkin tadi saya juga sempat pengen nanya nih, Dok, kalau misalnya kita udah terkena endometriosis itu ada pengaruh sama kesuburan kah atau fertilitas nggak sih, Dok, sebenarnya? Nah, iya. Jadi untuk kesuburan 50% dari penderita endometriosis ini mengalami gangguan kesuburan. Jadi nggak semua sih ya, cuman angkanya cukup tinggi, 50%. Ya, jadi mereka menderita gangguan kesuburan. Jadi gara-gara endometriosis ini akibat perlekatan-perlekatan tadi yang timbulkan endometriosis, nah itu mengganggu mengganggu pas ovulasinya. Kemudian endometriosis ini juga mengganggu kualitas sel telur. Kemudian endometriosis ini bikin cadangan sel telur berkurang, ya macam-macam gara-gara endometriosis untuk gangguan kesuburannya. Oke. Nah, biasanya ini Dok, satu lagi kalau misalnya orang yang sudah punya endometriosis tuh chance-nya untuk punya anak gitu ada pengaruh juga ya, Dok, berarti ya? Kan dokter tadi bilang 50% tuh, Dok. Oh ya, betul. Ya, jadi ya hanya 50% ya 50% mengalami gangguan kesuburan memang. 1 dari 2 penderita endometriosis yang mengalami masalah dia.
Nah, jadi untuk itu biasanya ya perlu bantuan ya, misalnya dengan inseminasi atau bahkan sampai ke bayi tabung ya. Oke. Hmm. Kira-kira kayak gitu ya. Oke, Dok. Nah, saya mau lanjut bertanya ke Dokter Sam nih. Selamat sore, Dokter Sam. Oke dok, ya. Ya, tadi kan kita udah bahas soal dari apa itu endometriosis, gejalanya seperti apa. Nah, saya mau nanya nih, Dok, kalau misalnya untuk tahu endometriosis tuh ada tahapan pemeriksaan nggak sih, Dok, untuk kira-kira kita langsung tahu nih ini endometriosis atau bukan gitu, Dok? Oke, terima kasih dok pertanyaannya. Sebenarnya di radiologi itu tahapan pemeriksaan endometriosis yang paling umum itu lewat ultrasound karena ultrasound itu paling mudah dikerjakan. Jadi pasien itu bisa diperiksa umumnya dari ultrasound yang dikerjakan oleh dokter Luki dari transabdominal maupun transvaginal. Umumnya kalau ada pasien gangguan ke arah ginekologi kan pasti ke dokter Luki dulu untuk dilakukan pemeriksaan. Nanti dari hasil ultrasound itu bisa dianalisis nanti kira-kira ini ada ke arah endometriosis atau tidak. Tadi dokter Luki udah jelaskan endometriosis ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, kalau misalnya endometriosis itu sudah di tahap yang berat, sudah terjadi perlengketan atau bahkan sudah sampai menginfiltrasi organ-organ di luar ginekologi interna, di luar rahim, baik itu kantong kencing, saluran kencing maupun saluran cerna, dan dari hasil USG masih belum confirm atau gambaran dari perluasannya ini masih belum jelas, biasanya kita akan rekomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan MRI, dok. Oke, Pemeriksaan MRI ini jadi second modality-nya nih dari setelah ultrasound baru kemudian MRI. Itu oke. sih, dok. Boleh dijelasin dikit nggak, Dok? Kalau misalnya kan tadi kalau USG kurang terlalu jelas kan kita harus MRI. Nah, itu kelebihannya kalau di kasus endometriosis seperti apa tuh, Dok? Ya. Uh, Endometriosis, pemeriksaan MRI untuk endometriosis itu kita bisa melakukan pemeriksaan itu dengan sangat detail dari jaringan lunak di dalam rongga pelvis. Dan yang kita nilai itu bukan hanya dari kandungannya saja, bukan hanya dari rahim, vagina, ovarium, tapi yang kita nilai juga itu dari saluran cernanya, rektum, dan kolon sigmoid, dan mungkin usus halus yang ada di sekitarnya, dan kemudian kita bisa evaluasi dengan jelas kantong kencing dan saluran kencing yang namanya ureter yang menghubungkan antara ginjal dan kantong kencing. Itu sih, dok, untuk MRI. Jadi gambarannya lebih detail dan kemudian kelebihan MRI adalah dia bisa dengan berbagai macam sequence. Jadi kita bisa memperkirakan konsistensi atau dari jaringan yang kita lihat dari gambaran MRI ini arahnya kemana. Mungkin kadang-kadang misalnya diperiksa lewat MRI, kita ketemu ada satu tumor besar dari misalnya dari dokter Luki mungkin curiga ini suatu endometriosis. Dengan MRI kita ada sequence-sequence tertentu yang bisa membantu dokter Luki untuk menentukan nih kira-kira nih misalnya ada ke arah malignan atau enggak. Kan kadang-kadang dia ada tumor-tumor yang kecil sekali, yang kecil itu yang kira-kira kita bisa diferensiasi dengan MRI kadang-kadang walaupun tidak selalu gitu. Jadi sebenarnya MRI itu melengkapi dari diagnosis kerjanya dari teman sejawat Dr. Objin. Oh, nah berarti dok sebenarnya kalau dengan MRI ini kita bisa katakan nggak berarti kalau untuk diagnosis si endometriosis bisa tanpa operasi gitu ya dok ya? Bisa tanpa diambil jaringannya gitu? Hmm. Kalau setahu saya sih kalau gold standar ya kita tetap harus berdasarkan patologi anatomi ya. Setahu saya harus dengan patologi anatomi dan pemeriksaan yang golden standard itu setahu saya juga dengan melakukan laparoskopi, tapi mungkin nanti dokter Luki yang akan cerita. Jadi MRI ini kelebihannya adalah kita bisa lakukan mapping sebelum tindakan yang berikutnya. Jadi nanti waktu dilakukan tindakan laparoskopi maupun operasi kita sudah ada planningnya gitu. Oh, tumornya atau si endometriosisnya letaknya di sini sudah menginfiltrasi organ ini dan ini. Nah, terkadang dokter Luki juga perlu tim nih, misalnya
dari endometriosisnya, dari MRI kita lihat bahwa sudah menginfiltrasi saluran kencing misalnya. Nah mungkin untuk operasinya itu mungkin akan bawa tim dari bagian urologi misalnya. Atau misalnya dari endometriosisnya kita lihat ini sudah menginfiltrasi saluran cerna. Jadi nanti waktu dilakukan tindakan itu timnya tuh sudah lebih ready dan diagnosisnya itu sudah terbayang gitu. Jadi nggak kaget lah istilahnya gitu. Udah ketahuan dari awal ya dok ya, maksudnya step-stepnya nanti mau ngapain aja dari MRI itu udah kelihatan ya dok ya? Ya bisa membantu klinisi untuk melakukan treatment dengan persiapan yang matang gitu. Oke, berarti keren juga ya itu dok ya? Iya, soalnya kadang-kadang kalau kita persiapan kurang matang mungkin kadang-kadang mungkin suka kaget gitu kalau misalnya pemeriksaannya, di dalam ternyata tidak sesuai dengan perkiraan misalnya gitu. Jadi mungkin akan mempersulit tindakan atau mungkin tindakan jadi tidak maksimal. Tapi kalau kita persiapan baik dengan planning USG dan MRI dan apabila perlu mungkin CT scan, walaupun jarang sekali sih CT scan diperlukan untuk kasus endometriosis, ya kita lakukan dulu yang lengkap sehingga waktu mau dilakukan tindakan ataupun treatment semuanya udah ada dasar evidence yang jelas gitu dok. Jadi udah ada evidence yang objektif, malah dengan MRI kan kita gambar-gambarnya itu objektif dan bisa direview lagi gitu kalau misalnya ada yang meragukan misalnya gitu. Oke. Nah, ini dok, satu pertanyaan lagi. Kalau untuk pemeriksaan MRI pada penderita endometriosis tuh ada waktu khususnya nggak sih dok? Atau misalnya langsung datang aja gitu atau gimana dok? Ada tahap-tahapannya nggak dok? Pemeriksaan endometriosis yang kita kerjakan sih biasanya yang sebaiknya ya waktu perut itu peristaltiknya lagi tidak sering gitu dok. Walaupun sebenarnya misalnya lagi mencret atau apa itu misalnya sebenarnya bisa, jadi kita bisa kasih obat juga buat mengurangi peristaltik usus supaya gambarnya lebih bagus, itu bisa juga. Tapi kalau misalnya tidak urgent ya kita persiapkan pasien baik-baik. Terus kemudian waktu pasien misalnya lagi haid gitu ya, kadang-kadang kita perlu buat mendapatkan imaging yang jelas, yang bagus itu, kita masukin jelly ke dalam vagina dok. Jadi kita masukin jelly ke dalam vagina, tujuannya itu untuk mendapatkan melihat, mengevaluasi dinding vagina dengan baik, terus kemudian permukaan serviks, permukaan fornix, dan kemudian space atau ruangan yang kita sebut cavum douglasii itu antara rektum dan rahim itu ada space yang paling sering terinfiltrasi oleh si endometriosis itu, kita bisa evaluasi dengan baik gitu. Apalagi kalau misalnya endometriosisnya dia ada infiltrasi ke vagina, jadi kita perlu kita buka lah vagina itu supaya nggak kolaps gitu dok. Jadi memang ada cara tertentunya ya dok ya untuk pemeriksaan MRI itu ya? Ya itu sih tidak harus, tapi kalau misalnya kan kita nggak tahu nih gambaran di dalamnya gimana, tapi kalau itu bisa dikerjakan, pasien oke dengan tindakannya, itu kita lakukan itu dok. Oke. Nah mungkin saya balik lagi nih ke Dokter Lucky. Dokter Lucky, untuk endometriosis sendiri ini dok, tadi kan dokter Sam sudah menyampaikan ada kalau misalnya ada infiltrasi atau penyebaran ke organ tubuh lainnya dok. Nah itu terapinya atau misalnya cara untuk pembedahan dan operasi endometriosis sendiri itu seperti apa ya dok ya? Iya, jadi kalau misalnya dia ada penyebaran ke organ lain, kita lihat dulu apakah misalnya ke saluran kencing gitu ya. Kita evaluasi dulu apakah ini ada pembengkakan saluran kencing, apakah ada sampai menimbulkan pembengkakan ginjal ya. Karena kalau sampai ginjalnya bengkak gara-gara kejepit endometriosis, itu indikasi mutlak untuk dilakukan operasi. Karena artinya itu kita tujuan operasinya udah menyelamatkan ginjal ya. Jadi bukan cuma ngangkat endometriosis saja, tapi udah harus menyelamatkan si ginjalnya. Kemudian kalau misalnya dia udah kena ke usus gitu ya, nah itu juga kadang-kadang itu juga kalau misalnya dia berkembang terus bisa menimbulkan obstruksi usus. Jadi ususnya kesumbat gitu.
kejepit sama si endometriosisnya. Nah, itu juga indikasi mutlak juga untuk dilakukan operasi. Nah, jadi kalau misalnya udah melibatkan organ-organ lain seperti ini, operasinya endometriosis ini harus dengan tim ya. Nggak bisa hanya dokter kandungan aja. Jadi mesti dibantu dengan teman-teman spesialis yang lain. Kalau misalnya dengan dia kena ke saluran kencing tadi, maka kita operasinya bersama dengan teman-teman dari urologi. Dan juga kalau misalnya dia kena ke usus, ya sehingga menimbulkan obstruksi atau ususnya jadi menyempit gara-gara si endometriosis, maka operasinya harus dibantu oleh teman-teman dari digestif. Jadi itu memerlukan sebuah tim ya, mulai dari persiapan operasi, sebelum preoperatif diagnostik ya oleh dokter Sam ya, preoperatif diagnostik yang detail. Ya, jadi semua endometriosisnya itu kita udah bisa menggambarkan nih bakal kayak apa ini operasinya. Jadi tujuan operasi endometriosis ini adalah mengangkat seluruh. Halo? Ya, kayaknya koneksinya Dokter Luki agak endometriosis yang ada, ya. Yeah. Oh, masa? Halo? Ya, coba diulang lagi, Dok. Kayaknya tadi koneksi internetnya agak putus. Sampai yang di mana tadi? Tadi kalau untuk endometriosis itu dari awal udah ada timnya, mulai dari screening, dari dokter Sam, kemudian Jadi, sampai nanti operasinya gimana tuh, Dok? Jadi mulai dari preoperatif diagnostik ya, itu mesti yang detail ya, karena kita mesti bisa menggambarkan seperti apa itu pada saat operasi sehingga kita siap untuk melakukan operasi tersebut. Karena operasi endometriosis ini harus komplit pengangkatannya. Semua endometriosis yang ada harus diambil. Karena endometriosis ini angka kekambuhannya tinggi. Jadi kalau pada saat operasi kita banyak meninggalkan endometriosis di tempat lain, maka dia akan kambuh lagi. Nggak banyak kasus-kasus di mana pasien-pasien endometriosis ini dioperasi berkali-kali. Jadi ada yang sampai 5-6 kali operasi endometriosis. Itu karena kemungkinan besar ya persiapan operasi kurang baik, kemudian operasinya tidak komplit pengangkatannya, ya. Jadi dengan tim ini ya mulai dari radiologi, kemudian kalau misalnya ketemu endometriosis di tempat lain seperti di saluran kencing dan di pencernaan, udah ada timnya yaitu tim urologi dan digestif. Jadi halo, Dok. Ya, kayaknya koneksinya. Memang harus multidisiplin. Halo? Halo? Iya, Dok. Agak sedikit keputus lagi tadi, Dok. Putus lagi? Sampai mana tadi ya? Tadi sampai endometriosis itu udah nanti sama timnya gitu, Dok. Nah, multidisiplin. Halo? Ya, ada sedikit koneksinya Dokter Luki. Kita tunggu sebentar. Dokter Luki? Halo? Oke, ini kayaknya agak sedikit terputus ya dari Dokter Luki ya. Untuk Dokter Sam masih join sama kita kan, Dok? Oke, nah ini kayaknya ada sedikit muncul koneksinya Dokter Luki ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin kita lanjut lagi ke Dokter Sam ya, Dok ya. Kita akan mulai baca ini nih, Dok. Ada beberapa pertanyaan yang dari teman-teman IG, dari IG Fit dan IG Live ya, Dok ya. Saya mungkin akan mulai nyicil baca pertanyaannya nih. Nah, tadi soalnya ada pertanyaan untuk Dokter Sam juga. Nah, ada pertanyaan dari ini, Dok.
dari Bun Mei Meili. Hai Dokter Lucky dan Dokter Sam. Nah ini saya sudah menikah 5 tahun tapi belum bisa hamil karena saya didiagnosis endometriosis. Gimana caranya meningkatkan kesuburan supaya cepat hamil dan aman nggak sih kalau misalnya endometriosis nanti sampai melahirkan. Nah pola gaya hidup sehat bisa membantu nggak sih untuk program kehamilannya? Gitu sih dok. Mungkin ya Dokter Lucky udah join lagi. Nah Iya, dijawab sorry, dulu tadi mungkin. bisa diulang nggak pertanyaan? Ulang Tadi, pertanyaannya ya dok ya. Bentar. Ini pertanyaan dari Bun Mei Meili. Hai Dokter Lucky dan Dokter Sam. Saya sudah menikah 5 tahun, tapi belum bisa hamil karena saya didiagnosis endometriosis. Bagaimana caranya meningkatkan kesuburan supaya cepat hamil dan aman kehamilan sampai melahirkan? Apakah pola gaya hidup sehat bisa membantu 100% program kehamilan saya? Mungkin siapa yang mau jawab boleh dari Dokter Lucky dulu, abis itu nanti ke ya. Dokter Sam. Jadi ini udah dioperasi ya? Belum dok, jadi ibunya ini memang sudah punya endometriosis, tapi mungkin ingin hamil nih dok. Oh, Kurang oke. lebih tips-tipsnya seperti apa sih dok? Gitu. Oke, jadi kalau misalnya pengen hamil, jadi itu harus menjalani pemeriksaan infertilitas dulu ya, pemeriksaan fertility dulu ya. Jadi kalau pemeriksaan fertility itu ada namanya pemeriksaan basic fertility examination. Jadi yang harus diperiksa dulu saluran telurnya lancar apa enggak, kemudian endometriosisnya sendiri bagaimana, apakah udah derajat berat apa enggak, kemudian jangan lupa diperiksa sperma suaminya. Okay. Jangan-jangan nggak hamil-hamil, sperma suaminya juga jelek gitu. Kalau sperma suami jelek dia nggak usah punya endometriosis juga, nggak hamil-hamil juga kan. Berarti harus cek dua-duanya emang. Ya, jadi harus dicek dulu sperma suami, saluran telur si ibunya. Nah, dan kemudian yang paling penting juga khusus untuk pasien endometriosis ini pemeriksaan cadangan sel telur. Okay. Ya. Karena endometriosis ini mengganggu kualitas sel telur. Jadi sering gara-gara endometriosis kita lihat cadangan sel telurnya udah rendah gitu karena rusak karena endometriosisnya ini. Nah, nanti berdasarkan semua pemeriksaan tadi, spermanya bagaimana, saluran telurnya bagaimana, cadangan sel telurnya bagaimana. Dari situ baru kita menentukan mau diapain ini pasiennya ini. Mau diapain? Apakah harus operasi dulu? Apakah bisa hamil alami? Apakah bisa harus dengan inseminasi? Apakah harus langsung ke bayi tabung? Oke, berarti step-stepnya banyak ya dok ya, dari Banyak, awal pemeriksaan sampai nanti akan ditentukan nih apakah memang bisa hamil alami atau butuh bantuan ya dok ya. Betul. Jadi intinya kalau hati-hati kalau mau operasi, terutama pada pasien-pasien endometriosis yang masih pengen hamil ya, yang belum punya anak. Karena operasi itu sendiri menurunkan cadangan sel telur. Oke. Jadi ibaratnya buah si malakama ya. Kalau nggak dioperasi kualitas sel telur jelek, kalau dioperasi cadangan sel telurnya yang habis. Jadi kalau mau operasi itu harus pertimbangannya betul-betul matang dulu. Kita mesti jelas dulu nih sperma bagaimana, kemudian kesiapannya untuk program hamil seperti apa. Jadi jangan sampai udah dioperasi ternyata harus program hamil inseminasi atau bayi tabung, tapi ternyata nggak siap untuk itu. Nah itu nanti takutnya keburu kambuh lagi karena itu tadi operasi endometriosis juga ada resiko kambuh. Oh. Gitu. Jadi bukannya habis operasi selesai masalah, selesai operasi masih bisa kambuh gara-gara operasi cadangan sel telur berkurang. Gitu. Jadi kalau misalnya memang tujuannya pengen hamil, ya segera lakukan program hamil, lakukan dulu pemeriksaan-pemeriksaan yang tadi, baru kita bisa menentukan nih langkah apa selanjutnya yang akan dikerjakan.
Apakah operasi, apakah langsung program hamil, inseminasi, apakah langsung bayi tabung, atau bagaimana? Oke. Nah, kemudian saya bacain lagi nih, Dok. Ada pertanyaan dari Kamelia Kartika.ps. Izin bertanya, Dokter Luki, apakah endometriosis bisa mengecil karena komitmen mengubah pola makan tanpa mengkonsumsi obat hormonal? Kemudian untuk Dokter Sam, apakah endometriosis ini bisa hanya dideteksi dengan MRI? Terima kasih sebelumnya. Monggo dijawab, Dok. Mengecil dengan pola makan. Iya, Dok. Jadi kalau misalnya kita jaga pola makan dengan baik tanpa konsumsi obat hormonal tuh dia bisa ngecil sendiri nggak sih, Dok? Bisa nggak tuh, Dok? Ya, kalau pertanyaannya bisa nggak bisa, ya apa yang nggak bisa di dunia ini ya? Semua bisa ya, Dok ya? Semua bisa terjadi. Cuman kan kita ngomong kemungkinannya ya. Mungkin sih mungkin, cuman kecil mungkin kemungkinannya gitu ya. Kalau bisa nggak bisa sih, apa sih yang nggak bisa? Semua bisa, Dok. Iya. Oke. Cuman Nah, sih tadi mungkin kemungkinannya kecil, atau mungkin juga endometriosisnya juga nggak terlalu berat gitu ya. Ya gitu ya, nggak inilah, nggak dianjurkan lah kali ya. Oke, tetap ada harus. Takutnya nanti malah malah endometriosisnya malah jadi tambah berat. Iya. Jadi tetap harus ada terapi dari dokter ya, Dok ya. Ya, ya. Nah, tadi yang pertanyaan untuk Dokter Sam, jadi untuk endometriosis sendiri, Dok, apa MRI ini yang hanya bisa mendeteksi si endometriosis, Dok? Mungkin boleh dijawab. Dok, pertanyaannya sebenarnya MRI ini pertanyaan mungkin kalau ditanya hanya bisa dideteksi dengan MRI, jawabannya tidak. Jadi kalau untuk yang awal-awal biasanya misalnya endometrioma, adenomiosis itu biasanya dengan USG pun sebenarnya sudah cukup terlihat gitu. Namun apabila kemudian terjadi perubahan ke arah yang lebih berat, kadang-kadang USG jadi kurang cukup gitu. Jadi kurang cukup. Nah, kalau misalnya kurang cukup dan kemudian pasien sudah dari dokter Luki misalnya udah merencanakan kayaknya ini perlu dilakukan tindakan misalnya surgery, atau mungkin pasien juga setuju untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih detail, baru kita lakukan pemeriksaan dengan MRI kayak gitu. MRI ini sebenarnya pemeriksaan yang non-invasif ya, non-invasif, tapi yang memang ada biayanya mungkin lebih besar dan kemudian pemeriksaannya makan waktu mungkin lebih lama dibandingkan dengan USG gitu. Itu aja sih. Oh, mungkin. Tapi kalau ditanya hanya bisa dideteksi dengan MRI, jawabannya tidak sih. Tidak ya, Dok ya. Ya. Oke. Terima kasih, Dokter. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Kori Oktora Gaming. Izin bertanya, Dok, ini mungkin untuk Dokter Luki ya. Apakah ada istilah injeksi sekunder dalam program hamil bagi penderita endometriosis? Dan vitamin-vitamin apa saja yang direkomendasikan untuk penderita endometriosis? Gitu, Dok. Injeksi sekunder? Iya, ini pertanyaannya, apakah ada istilah injeksi sekunder dalam program hamil untuk penderita endometriosis, Dok? Gitu. Injeksi sekunder, saya belum pernah dengar ya. Mungkin ini ibunya pernah dengar di mana gitu ya, Dok ya. Tapi kalau untuk terapi endometriosis sendiri nggak ada ya, Dok ya? Yang dengan injeksi ya? Ya. Jadi memang ada untuk terapi endometriosis yang dengan injeksi, yaitu pemberian obat-obatan hormonal ya, yang injeksi ya, yang terutama itu ya obat GnRH namanya. Oh, oke. Kerjanya langsung di otak untuk menekan seluruh hormon yang ada di badan. Jadi selama penyuntikan itu kita nggak punya hormon sama sekali. Jadi seperti dibikin menopause dari efek dari penyuntikannya itu. Nah, akibat dari penyuntikan itu endometriosisnya jadi nggak berkembang. Ya. Cuman masalahnya obat-obat yang suntikan yang model kayak gitu nggak bisa dipakai long term. Oh, oke. Selesai disuntik ya udah endometriosisnya tumbuh lagi. Gitu. Nah, kalau untuk dipakai pada program hamil itu bisa dipakai itu pada program hamil, terutama untuk protokol-protokol bayi tabung ya.
Itu dipakai duluan biasanya. Jadi ditekan dulu endometriosisnya sama si obat suntikan tadi itu yang menekan seluruh hormon tadi. Jadi endometriosisnya jadi nggak ada yang aktif. Baru setelah itu kita stimulasi. Stimulasi maksudnya disuntik hormon untuk menumbuhkan sel telurnya. Oke, jadi memang step-stepnya lumayan banyak ya dok ya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dok dari IG Live, dari @anzakirana. Apakah dampaknya kalau endometriosis ini terlambat ditangani dok? Ya, kalau terlambat ditangani ya itu jadi dia jadi endometriosis derajat berat ya. Endometriosis derajat berat artinya kalau misalnya bentuknya kista, ukurannya udah besar, terus dia udah menyebar ke organ lain, ke usus, ke saluran kandung kemih, kemudian perlekatannya juga jadi berat. Walaupun keluhannya nggak sebanding dengan derajatnya ya tadi ya, seperti yang saya bilang pertama ya. Iya, Jadi benar. derajat berat itu bukan berarti pasiennya guling-guling kesakitan, belum tentu. Ya. Cuman kalau derajat berat itu memang betul-betul di dalam perutnya itu memang udah berat. Berat penyakitnya ya udah lengket sana sini ke usus, ke saluran kencing, ovarium semua udah berat gitu ya. Nah, kalau misalnya dia masalahnya gangguan kesuburan, kalau udah derajat berat itu ya udah makin kemungkinan untuk hamil udah lebih rendah ya dibanding Dok ya. yang lain-lain. Oke. Biasanya juga yang derajat berat itu juga cadangan ovariumnya udah jauh berkurang dibanding pada saat yang masih derajat ringan. Jadi memang jauh berbeda banget ya dok ya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih dok dari Foni Angela. Bisakah hamil normal dan persalinan normal kalau sudah 2 kali operasi endometriosis? Perlukah terapi hormon atau di-scan atau terapi lain yang teratur sampai melahirkan, dok? Tuh. Kalau udah pernah dioperasi endometriosis terus hamil tuh nggak ada ini apa namanya untuk melahirkan sih nggak ada masalah. Kalau mau hamil normal ya hamil normal aja. Jadi nggak ada hubungan ya operasi endometriosis harus disesar gitu, nggak. Enggak ya Jadi dok ya? tetap bisa hamil normal. Jadi beda sama kalau misalnya bekas sesar 2 kali gitu ya. Bekas sesar udah 2 kali disesar, kalau itu ya harus disesar lagi. Cuman ini kan operasinya operasi lain, operasi endometriosis. Iya, Ya, beda ya dok. beda. Apalagi tapi kalau misalnya operasi endometriosisnya itu endometriosis yang di rahim, ada kan endometriosis yang tumbuhnya di otot rahim ya, namanya adenomiosis. Oh, Jadi adenom. kalau misalnya yang rahimnya itu yang dioperasi, diambil adenomiosisnya, nah kalau misalnya dia hamil itu emang iya dia harus disesar karena di otot rahimnya kan udah udah dioperasi otot rahimnya. Itu. Nah, ada pertanyaan lagi dok dari Ayu Sucinur Hasanah 97. Dok, izin bertanya, apakah endometriosis ini bisa menyerang ibu hamil dan mempengaruhi janin di dalam perut, dok? Jadi kalau misalnya kita lagi hamil tuh terjadi endometriosis gitu, bisa nggak kemungkinannya itu, dok? Dan Ya, berbahaya? jadi endometriosis ini pada saat hamil dia itu justru nggak aktif ya, justru mengecil. Kalau ada kista ukurannya mengecil, tapi udah banyak sekarang penelitian-penelitian atau publikasi-publikasi yang pada pasien-pasien yang endometriosis yang hamil itu ada resiko hamil prematur juga bisa, kemudian pertumbuhan janin terhambat juga bisa, kemudian plasenta previa, macam-macam ya komplikasi-komplikasi akibat endometriosis. Cuman endometriosisnya sendiri pada saat kehamilan dia nggak aktif, mengecil. Oh, malah justru ngecil ya dok ya? Iya, cuman dia tetap bisa bikin komplikasi yang tadi. Nah, tapi nanti setelah lahiran tumbuh lagi endometriosisnya. Jadi memang pas istilahnya dia tidur pas lagi hamil, nanti kalau setelah hamil kambuh lagi gitu ya dok ya? Iya, tumbuh lagi. Oke, kemudian dok ada pertanyaan lagi dok. Ini dari
Arvia 108. Nah, tadi mungkin udah dijawab sama Dokter Lucky ya, kalau endometriosis sudah dioperasi, kemungkinan muncul lagi, apakah ada dok? Gitu. Soalnya saya punya kista coklat di ovarium, sudah terapi hormon tetap membesar, dioperasi, dan sayangnya berulang kali muncul lagi. Gimana cara mencegahnya ya dok ya? Apakah harus diangkat seluruh sel telur dan rahimnya? Takutnya nanti malah menopause dini lagi. Ini kayaknya ibunya masih muda deh. Iya, ya ini yang apa namanya masalah endometriosis ini ya. Pasien yang udah berulang-ulang kali dioperasi dan umur masih muda, Iya dok. masih pengen hamil ya. Cuman udah dioperasi berkali-kali dan masih ada juga apa namanya endometriosisnya. Nah, kalau kayak gini, kalau misalnya memang rencana pengen hamil, kita periksa dulu itunya, apa namanya, cadangan sel telurnya. Masih ada apa enggak? Nanti diperiksa dulu, apakah masih ada kelihatan folikel apa enggak. Kalau misalnya memang masih ada, mungkin saran saya dilakukan IVF ya pada kasus seperti ini ya. Memang agak, soalnya kan dok kalau misalnya masih muda kan pasti takut banget ya, diangkat segala macam nanti nggak jangan gitu ya dok. Jangan diangkat. Jadi kalaupun operasi itu paling hanya dikempesin aja kistanya. Oh, bisa dikempesin gitu aja, nggak usah diangkat kistanya, cuma dikempesin aja. Itu tapi setelah itu dilanjutkan dengan program IVF ya. Oh, oke. Karena maksudnya jangan berpikiran gini, disembuhkan dulu endometriosisnya, baru program hamil. Nah, banyak kan kayak gitu tuh dok mikirnya. Enggak. Endometriosis itu masih bisa kambuh lagi, mau nunggu sembuh ya nunggu menopause lah. Jadi kalau mau program hamil langsung program hamil aja, walaupun masih ada endometriosisnya. Nah, nanti keputusan harus dioperasi atau nggak dioperasi atau bagaimana itu pada saat program hamil yang menentukannya. Ya, jadi jangan disembuhin dulu dok kistanya dok. Waduh repot kalau kayak gitu. Ya habis nanti telurnya. Keburu nanti nggak bisa hamil lagi ya dok. Kalau telur udah habis ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Mau bayi tabung pun juga nggak bisa. Iya. Semoga menjawab pertanyaan Maya Friends. Jadi nggak usah takut kalau misalnya punya endometriosis. Lebih baik langsung dikonsul ya dok ya. Langsung konsul, datang ke ahlinya supaya dapat terapi yang terbaik. Nah ini ada pertanyaan untuk Dokter Sam dari Anissa Sofia nih dok. Saya belum pernah melakukan MRI. Prosesnya bagaimana ya dok ya? Apakah ini untuk cek rahim atau yang di-scan cuma bagian tubuh bawah aja? Monggo dijawab dokter. Thank you dok. Jadi MRI itu pertama kita melakukan pemeriksaan dengan gelombang magnet. Jadi MRI itu aman, tidak ada radiasinya. Namun memang MRI ini mesti siapin waktu yang agak lama, mungkin siapin waktu total mungkin sekitar 1 jam. Lama ya dok ya? Iya, siapin itu mulai dari persiapannya, terus kemudian pasien itu nanti kita akan periksa udah siap atau enggak, terus kemudian kita akan kasih lihat alat MRI-nya. Kadang-kadang tidak semua orang yang berani juga untuk MRI karena mungkin rasanya seperti klaustrofobik misalnya. Jadi nggak apa-apa, kita coba dulu pasien lihat alatnya, coba baring di dalam. Kalau bisa lanjut, kita lanjutin sampai selesai. Kalau kira-kira nggak bisa, masih mau tetap dilanjutkan, kita akan minta bantuan teman kita dari bagian anestesi. Jadi bukannya kita takut untuk MRI, tapi tidak bisa sama sekali untuk MRI, tidak. Kita bisa ada alternatif. Jadi pasien kita siapkan berbaring sebentar di luar ruangan MRI, akan disiapkan oleh dokter anestesi. Pasien sudah tidur, nanti begitu bangun pemeriksaan sudah selesai. Itu pertama. Jadi terus yang kedua pemeriksaannya, karena di dalam ruang MRI itu ruangan yang tertutup, dan memang di dalam ruangan MRI itu mesinnya itu mengeluarkan suara-suara yang memang agak keras. Jadi kita akan pakaikan pasien itu earplug dan earphone. Jadi kita kasih earplug dan earphone, dan kemudian kita setelin lagu juga. Nah, ada musiknya di dalam ya dok ya? Ada musiknya di dalam, walaupun sih terus terang itu ya seperti mendengarkan musik, tapi dengan background yang mungkin
agak berisik lah. Kita Oke. sampai saat ini teknologinya itu MRI belum bisa sepenuhnya 100% sunyi, itu enggak. Mungkin ada suara-suaranya kayak gitu. Dan terus pasien yang saya bilang tadi, kalau misalnya pasien setuju untuk memaksimalkan evaluasi hasil MRI-nya, kita mungkin akan masukin jelly ke dalam vagina atau ke dalam rektum di lubang pantat. Prosesnya sendiri mungkin kedengarannya tidak nyaman, tapi sebenarnya tidak ada sakit, kita tidak ada apa-apa. Nanti akan dibantu oleh perawat-perawat. Kita udah oke lah, udah sering kita melakukan, tidak ada masalah. Terus persiapan lain mungkin sebelum pasien MRI mungkin buang air besar dulu dan buang air kecil dulu, mungkin 1-2 jam sebelum pemeriksaan supaya bagian rektum dan kantong kencing agak kosong sedikit, jadi tidak benar-benar penuh. Karena kalau misalnya dengan kantong kencing terlalu penuh, MRI dilakukan 1 jam, kadang-kadang kita baring, bisa kebelet pipis lagi di tengah-tengah MRI, itu juga bisa juga. Jadi Itu dok ya, jadi mau kemana? Nggak bisa keluar juga ya dok ya? iya, nggak bisa keluar juga. Nah, yang di-scan itu nanti adalah perut bagian bawah. Jadi tidak hanya rahimnya saja, jadi semuanya perut bagian bawah. Tulang-tulangnya juga terlihat, tulang belakang sedikit terlihat, hip joint kanan kiri. Nah, itu semua gambar yang kita bisa lihat di dalam MRI di perut bagian bawah itu kita akan evaluasi semua. Jadi kadang-kadang mungkin juga misalnya nyeri perut atau misalnya nyeri perut bawah agak ke kiri atau ke kanan, ternyata misalnya selain ada endometriosis mungkin ada penyakit penyerta lain, mungkin ada artritis di sendinya, misalnya di sacroiliac joint di bagian belakang atau di hip joint, mungkin aja bisa, atau ada benjolan-benjolan lain yang ternyata tidak memberikan keluhan tapi secara eksidental kita temukan. Itu kan informasi yang penting tuh buat nanti mendiagnosis pasien nanti, kayak gitu sih. Jadi Nah, sebenarnya untuk pemeriksaan MRI ini sebenarnya safe ya dok, aman gitu ya. Sebenarnya tidak ya, menakutkan juga ya dok. iya, tapi ya saya nggak bisa bilang ini tidak menakutkan, karena bagi orang-orang yang klaustrofobik, ya nggak semua orang, tapi pada orang yang klaustrofobik ini bisa jadi sangat menakutkan. Tapi ini bukan sesuatu, jadi tidak ada solusi. Kita tetap bisa lakukan MRI, tapi under sedasi. Jadi pasiennya ditidurkan. Jadi pasiennya nyaman, pemeriksaannya, diagnosisnya itu bisa jelas, dan pasien juga nggak takut lagi gitu. Oke, jadi memang MRI itu ada caranya ya dok ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah harus datang aja dulu lihat, baru tentuin nih nanti kira-kira seperti apa gitu terapinya ya dok ya, atau misalnya pemeriksaaannya gitu. Karena biasanya kalau misalnya proses itu hanya diceritakan aja, kadang-kadang sulit gitu. Jadi ya kalau misalnya pengen tahu, nggak apa-apa, datang aja. Nanti kita akan jelasin, lihat alatnya, mau coba baring dulu kayak gimana. Kalau kira-kira udah oke, baru kita kerjakan. Boleh ya gitu ya dok ya, boleh kan ya? Boleh. Iya, jadi kadang-kadang soalnya kalau cuma saya ceritain nanti nggak beda lah. Iya, Karena feelnya yang beda ya ngerasain dok. kan pasien, ya. Karena yang ngerasain nanti pasien, walaupun kita juga sudahlah udah pernah nyobain, ya kita tahu rasanya gimana. Tapi kalau diceritakan tuh ya agak sulit juga ya merasakan apa yang diceritakan. Tapi nggak usah ragu, kalau misalnya pengen tahu MRI seperti apa, datang aja ke bagian kita, bagian radiologi. Kita akan jelasin, kita dampingi, kita jelasin. Mau coba sebentar juga kayak gimana, misalnya boleh juga. Oke, thank you banget penjelasannya Dokter Sam buat MRI. Nah, ini mungkin saya akan minta pesan nih dari Dokter Lucky. Kira-kira pesan terakhir apa dok yang mau disampaikan untuk teman-teman yang di Maya Friends yang pengen tahu untuk lebih lanjut tentang endometriosis, atau yang sudah punya endometriosis tapi masih mikir-mikir mau datang. Mungkin dokter ada pesan-pesan dok? Ya, untuk yang mungkin untuk lebih meningkatkan awareness saja ya untuk endometriosis ya. Untuk yang masih terutama nyeri haid itu kita harus waspada, hati-hati. Jangan dianggap biasa. Jadi kalau sampai itu mengganggu aktivitas atau mengganggu sekolah, sampai nyerinya sampai harus
minum obat-obatan painkiller, maka ya kita harus curiga lah ada kemungkinan endometriosis. Kemudian untuk yang sudah menderita endometriosis ya harus diperhatikan dulu, ini keputusan untuk operasi atau enggak operasi itu enggak gampang ya, karena seperti yang saya sebutkan tadi, operasi itu tidak menyelesaikan masalah ya. Ada risiko kambuh, kemudian risiko untuk penurunan cadangan ovarium. Jadi harus didiskusikan dulu benar-benar dengan dokternya, dengan keluarga, apa yang keputusan yang akan harus diambil selanjutnya. Oke, terima kasih dokter. Nah, dari dokter Sam ada pesan-pesan dok, mungkin buat Maya Friends kita. Oh ya, kalau dari saya sebagai dokter radiologi sih, tugas kita itu untuk pasien sebenarnya kita akan menyediakan data-data imaging yang detail dan objektif untuk mendiagnosis penyakit teman-teman Maya Friends ini. Jadi kepentingannya apa? Kepentingannya untuk Dokter Luki sebagai klinisi untuk bisa melakukan staging, diagnosis yang tepat gitu, supaya tindakan yang akan diambil juga berdasarkan data-data yang akurat. Itu aja sih pesannya. Jadi kalau misalnya emang MRI itu memang sudah disarankan, ya berarti kemungkinan ada data-data yang diperlukan oleh Dokter Luki untuk melakukan diagnosis yang tepat gitu. Jadi jangan ragu gitu untuk melakukan MRI. Kadang-kadang mungkin takut gitu ngelihat alat-alat, medical equipment di rumah sakit besar. Nah kalau di kita sih ya kita harapannya tuh pasien nggak usah takut lah, kalau emang mau lihat silakan datang, kita bisa kasih lihat, mau experience sebentar juga boleh, merasakan gimana sih MRI. Sampai saat ini sih kita nggak bisa cepat untuk melakukan MRI, paling cepat ya 30-45 menit lah. Oke. Oke, terima kasih dokter untuk penjelasan dan pesan-pesannya. Mungkin saya mau nyampein sedikit kalau memang kita di Mayapada Hospital Jakarta Selatan itu sudah punya tim yang lengkap untuk endometriosis ya dok ya. Ada dokter Luki, kemudian ada dokter Sam, dan juga tim dokter lainnya dari dokter bedah urologi, dan juga dari dokter bedah perut ya dok ya, gitu. Nah mungkin sekian untuk IG Live kita pada hari ini tentang endometriosis. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Dokter Luki dan Dokter Sam untuk waktunya ya dok. Ya, terima kasih. Thank you, sama-sama. Dan juga untuk Maya Friends yang sudah ikut IG Live, jangan lupa setelah ini nanti akan ada pengumuman pemenang. Untuk penanya terbaik tadi ada 5 orang, masing-masing akan dapat GoPay 200.000. Nah, nanti boleh dicek di Instagram Story @mayapada_hospital. Jangan lupa dicek ya. Oke, akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Maya Friends dan juga Dokter Luki, Dokter Sam. Terima kasih ya dok. Hari ini kita udah share banyak tentang endometriosis. Untuk Maya Friends semua juga makasih sudah ikut IG Live kita. Dan tetap selangkah lebih sehat bersama Mayapada Hospital. Selamat sore. Sore.